Widarpa Dayu Sambara. Masih ingat dengan Widarpa Dayu Sambara? Demit edan leluhur dari Danan. Cerita ini kayaknya nggak bisa disebut cerita horor, tapi semoga bisa menjawab rasa penasaran tentang asal-usul Demit edan satu ini dan Nyai Suratmi. Nah, gimana ceritanya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Nyi Suratmi membantu dengan membawanya masuk dan menemui Sadewo. Patih, sesuai perintah, saya sudah membawa jasad raja. Apa benar raja bisa selamat? Tanya Sadewo yang masih terlihat ragu. Ceritakan padaku, apa yang terjadi sebelum ruangan itu terbakar? Perintah Patih Widarpa pada Sadewo. Sadewo mengangguk dan menceritakan semua kepada Patih Widarpa dan Nyi Suratmi yang sedang mencoba merawat luka Patih Widarpa. Tepat setelah menerima perintah dari Patih Widarpa, Sadewo segera bergegas menerobos pasukan kerajaan dan menemui Prabu Arya. Saat itu Prabu masih di dalam bersama anak dan istrinya di bawah perlindungan prajurit kerajaan. Sadewo menyampaikan pesan dari Patih Widarpa yang cukup gila untuk Prabu Arya. Patih Widarpa memberikan dua kemungkinan untuk Prabu menyelamatkan diri. Yang pertama adalah menunggu pasukan Widarpa berhasil menerobos dan melarikan diri dari kerajaan. Tentunya dengan resiko bahwa mereka harus tetap menghadapi kedua patih yang memberontak. Atau cara kedua yang lebih bisa meminimalisir korban, tapi membutuhkan pengorbanan sang Prabu. Cara kedua yaitu menggunakan kekuatan keris raga Sukma untuk memisahkan Sukma dari raga sang Prabu dan anggota keluarganya, dan membiarkan ruangan dan tubuh mereka terbakar. Setelah mengetahui jasad raja yang sudah mati, serangan Andaka dan Gardapati pasti akan terhenti, dan setelahnya Patih Widarpa akan memulihkan raga mereka dengan pusaka keris Sukma Geni miliknya. Namun itu hanya bisa terjadi apabila Prabu Arya Darmawijaya mau mempercayakan nyawanya kepada Patih Widarpa. Awalnya Sadewo ragu dan ia pun kaget dengan keputusan Prabu Arya untuk menggunakan cara kedua. Ia tidak menyangka bahwa Prabu Arya begitu percaya dengan Patih Widarpa yang selama ini dikenal oleh prajurit kerajaan sebagai patih yang tidak taat aturan. Kau lihat getaran di keris itu artinya Sukma Prabu Arya masih utuh, ujar Patih Widarpa. Sepertinya Sadewo mengerti maksud Patih Widarpa. Tanpa menunggu lama, Patih Widarpa mengeluarkan keris Sukma Geni miliknya dan menghampiri jasad Prabu Arya dan keluarganya yang penuh luka bakar telah didandani oleh Sadewo dengan pakaian biasa. Dengan darah yang menetes dari lukanya, keris Sukma Geni miliknya mengeluarkan api yang menetes ke tubuh Prabu Arya dan anggota keluarganya. Perlahan luka bakar di raga itu mulai pulih. Setelah melihat, Sadewo dan Nyi Suratmi merasa lega. Ia pun meminta mereka untuk meninggalkan ruangan untuk membiarkan Patih Widarpa menyelesaikan ritualnya. Sadewo dan Nyi Suratmi menunggu dengan cemas di luar kamar. Mereka sama sekali tidak berani mengusik apa yang dilakukan oleh Patih Widarpa. Sampai ketika menjelang subuh, seseorang keluar dari kamar itu. Hormat saya untuk yang mulia. Sadewo mendadak berlutut melihat sesosok yang sangat ia kenal keluar dari ruangan. Nyi Suratmi pun tak mampu berbicara, ia hanya berlutut mengikuti apa yang Sadewo lakukan. Sudah, kalian semua berdiri. Rasa terima kasih saya tidak akan cukup untuk membalas kalian, ujar Prabu Arya yang keluar dari kamar tanpa luka sedikit pun. Kehormatan besar bagi saya, abdi kerajaan, untuk bisa berguna bagi Prabu, jawab Sadewo. Sekarang cukup dengan formalitas ini. Bantu saya merawat Patih Widarpa. Dia menggunakan terlalu banyak darah
untuk menyelamatkan kami," ujar Prabu yang segera memberikan arahan untuk Sadewo dan Nyi Suratmi. Nyi Suratmi terlihat cemas, namun ia sadar akan posisinya yang hanya rakyat kecil di hadapan para pejabat-pejabat yang saat ini menempati rumahnya. "Ternyata kamu bidadari yang sering diceritakan oleh Widarpa," tanya Prabu Arya kepada Nyi Suratmi yang masih tidak tahu bagaimana harus bersikap. "Maafkan, hamba yang mulia. Hamba tidak mengerti maksud yang mulia," jawab Nyi Suratmi. "Ya sudah, bantu saja siapkan air hangat dan beberapa rebusan obat. Nanti saya ceritakan di dalam," perintah Prabu Arya. "Oh iya, Widarpa juga menanyakan jenang lemu jatahnya." Nyi Suratmi yang mendengar ucapan terakhir Prabu Arya mulai tersenyum tipis dengan air mata haru yang menetes di matanya. Ia segera mempersiapkan segala sesuatu yang diminta dan mengantarkannya ke kamar. Seorang wanita terlihat sedang merawat Widarpa. Itu adalah Ratu Kerajaan Dharma Wijaya, Nyai Sari, istri dari Prabu Arya, dan di sebelahnya seorang lagi anak kecil yang tertidur lelap, Pangeran Surya Dharma Wijaya. Nyi Suratmi mengantarkan obat-obatan yang ia buat dan air hangat untuk mengobati Pati Widarpa, dan segera bersiap meninggalkan ruangan. "Nyi Suratmi, jangan keluar, di sini saja. Ada yang mau saya ceritakan," perintah Prabu Arya. Nyi Suratmi menuruti ucapan Prabu Arya. Sembari Nyi Sari merawat Pati Widarpa dengan obat-obatan dan ilmunya, Prabu Arya menceritakan semua yang memang untuk didengar oleh Nyi Suratmi. Ternyata walaupun Pati Widarpa dikenal dengan Pati yang sering bolos dan tidak taat aturan, dia sering datang ke jendela ruangan raja untuk menceritakan apapun, mulai dari kondisi rakyatnya, musuhnya, hingga akhir-akhir ini tentang seorang wanita. "Widarpa pernah protes kepada saya, mengapa jatah makan panglima dan prajurit di pesta lebih enak dari yang dihidangkan untuk Pati," cerita Prabu Arya. "Rupanya bukan dari menu masakannya, melainkan dari rasa masakan yang dibuat oleh Nyi Suratmi ini. Awalnya raja ingin memerintahkan juru masak kerajaan untuk menyuruh Nyi Suratmi memasak untuk Pati. Namun Widarpa lebih rela masakan Nyi Suratmi dinikmati oleh prajurit-prajurit yang sudah berjuang banyak untuk kerajaan, namun belum tentu mendapat balasan yang sebanding. Maafkan saya yang mulia, sampai kejadian kemarin saya tidak mengira bahwa Dayu ternyata adalah seorang pati kerajaan yang menguasai wilayah tempat saya tinggal, jawab Nyi Suratmi. Widarpa memang seperti itu. Dia tidak ingin orang mengenalnya sebagai patih. Katanya ia ingin bebas hidup di wilayahnya tanpa dipusingkan dengan jabatannya. Jelas Prabu Arya. Cukup panjang Prabu Arya menceritakan mengenai kekaguman Pati Widarpa kepada Nyi Suratmi. Cerita itu juga membuat Sadewo Basakarna yang mendengarnya semakin menghormati Pati yang selama ini dikenal berandalan. Sudah yang mulia, jangan buat saya lebih malu lagi. Sebuah suara lemah muncul dari sisi belakang kamar. Melihat Pati Widarpa sudah mulai tersadar dan mencoba untuk duduk. Melihat Pati Widarpa sudah mulai sadar, mata Nyi Suratmi terlihat berkaca-kaca. Cerita dari Prabu Arya membuatnya tidak ragu lagi dengan perasaan Pati Widarpa. Maafkan hamba yang mulia, hamba hanya mampu menyelamatkan raja dengan cara yang sangat menyakitkan ini, ujar Pati Widarpa yang menyalahkan dirinya sendiri. Tidak, ini adalah cara terbaik. Aku sendiri bahkan tidak pernah terfikirkan cara ini. Aku berhutang nyawa padamu. Prabu Arya menjawab kecemasan Pati Widarpa. Apa rencana kita setelah ini yang mulia? Pasukanku tidak akan mampu mengalahkan seluruh pasukan kedua patih itu. Tanya Pati Widarpa yang masih cemas dengan kondisi kerajaan. Prabu Arya berpikir sejenak. Ia tidak mampu menemukan cara untuk kembali merebut tahta kerajaan yang saat ini kosong. Widarpa, aku tidak peduli dengan tahtaku saat ini.
Yang terpenting selamatkan warga dari pertempuran yang tidak ada artinya ini. Prabu Arya mencoba mencari kemungkinan terbaik yang bisa dilakukan. Baik Yang Mulia, saya akan memerintahkan pasukan untuk mengevakuasi warga ke satu tempat yang paling aman. Wilayah Istana Sentra Geni. Jawab Patih Widarpa. Patih, bukannya itu wilayah yang baru saja kalian taklukkan? Apa kamu yakin itu aman? Prabu Arya merasa ragu. Mohon maaf atas kelancangan saya, Yang Mulia. Saya akan mengakui sesuatu. Patih Widarpa mencoba menceritakan suatu hal yang belum diketahui oleh raja. Setelah berhasil menaklukkan wilayah Sentra Geni, rupanya Patih Widarpa tidak menghukum mati Raja Indrajaya yang ditangkap sebagai tawanan perang. Ia mengembalikan tahtanya dengan meletakkan prajurit kepercayaan Patih Widarpa untuk menduduki posisi penting di kerajaan itu untuk membereskan pejabat-pejabat yang menyebabkan pertempuran dua kerajaan itu terjadi. Hal ini ia lakukan karena ia merasa rasa cinta raja pada rakyatnya mengingatkan kepada Prabu Arya. Sehingga saat itu kerajaan itu tetap berdiri atas perlindungan Patih Widarpa. Mendengar cerita itu, Prabu Arya semakin kagum dengan Patih Widarpa. Ia memutuskan untuk mengikuti semua rencananya untuk mengevakuasi rakyatnya. Yang Mulia, saat perjalanan saya minta kita semua tetap menyamar sebagai rakyat. Tidak boleh ada seorang pun yang menyadari karena saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Prabu lagi. Ucapan Patih Widarpa kali ini membuat raja khawatir. Apa maksudmu, Widarpa? Kau salah satu patih terkuat dan tersakti yang kumiliki. Tanya Prabu Arya. Rupanya untuk memulihkan seluruh raga Prabu Arya dan keluarganya yang seharusnya telah mati, Patih Widarpa mengorbankan seluruh kesaktiannya untuk menyalakan api terkuat dari keris Sukma Geni. Tidak mungkin Widarpa, pengorbananmu terlalu besar. Kita harus mencari cara untuk mengembalikan kesaktianmu. Prabu Arya terlihat semakin khawatir. Patih Widarpa terlihat sedikit cemas. Tidak mungkin untuk mendapatkan kesaktiannya kembali. Tidak, Prabu. Terlihat sulit. Kesaktian saya didapatkan dari suatu tempat yang sulit dijangkau. Lagi pula saya memang selalu siap untuk menjadi rakyat biasa. Ucap Patih Widarpa. Beritahukan kepadaku, dari mana kesaktianmu didapat? Empu dan sesepuh kerajaan di luar sana akan membantumu. Tanya Prabu Arya yang bersikukuh ingin membalas pengorbanan Patih Widarpa. Tidak semudah itu, Yang Mulia. Ilmu saya berasal dari alam yang hanya dapat terhubung dengan syarat yang tidak mudah. Nama tempat itu Jagat Segoro Demit. Hampir 2 hari perjalanan telah dilalui menuju wilayah Sentra Geni. Perjalanan tanpa kereta kuda dan pengawalan itu mampu menyamarkan keberadaan mereka, walaupun memakan waktu cukup lama. Salam hormat saya kepada Yang Mulia Prabu Arya Darmawijaya dan Patih Widarpa. Sambut Raja Indrajaya yang sudah menunggu di depan istana. Terima kasih Raja Indrajaya, bersiap menampung kami. Prabu Arya membalas sambutan Raja Indrajaya dengan sangat sopan. Menjawab balasan Prabu Arya, sang pemegang kuasa tertinggi istana Sentra Geni itu hanya menggelengkan kepalanya. Menampung. Sejak Patih Widarpa menaklukkan Sentra Geni dan menaruh orang-orang hebatnya untuk membersihkan kerajaan ini, wilayah ini sudah sepenuhnya menjadi bagian kerajaan Darmawijaya. Ucap Raja Indrajaya yang tak henti-hentinya menyanjung Patih Widarpa. Bahkan jika Patih meminta kedudukan saya sebagai raja pun akan saya serahkan dengan sukarela. Prabu Arya menoleh pada Widarpa dan semakin kagum dengan Patih setianya yang selama ini hanya ia kenal di dalam kerajaannya saja. Sudah, jangan berlebihan. Lebih baik kita segera masuk dan amankan Prabu Arya. Ucap Widarpa yang serasa risih dengan formalitas ini. Setelah mengumpulkan pejabat-pejabat kerajaan yang hampir setengahnya diisi oleh orang-orang Patih Widarpa,
Prabu Arya menceritakan semua hal yang memporak-porandakan kerajaannya. Kelompok gamelan alas kumalan. Bukannya itu kelompok yang juga sering diundang oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Ucap salah satu panglima yang ditugaskan oleh Pati Widarpa di istana itu. Prabu Arya dan Pati Widarpa saling menoleh, seolah menarik sebuah benang merah. Mungkin saja pejabat dan panglima kerajaan Indrajaya sebelumnya juga terpengaruh oleh kelompok gamelan ini. Kalian memang benar, sepertinya sudah jelas siapa musuh sebenarnya, ucap Pati Widarpa. Semua yang ada di ruangan seolah sepakat dengan kesimpulan ini. Prabu Arya, Raja Indrajaya, sebelum kita melanjutkan ini, ada yang harus saya lakukan, dan butuh peran serta dari Prabu Arya dan Raja Indrajaya. Kali ini Pati Widarpa mulai berbicara dengan wajah yang serius. Seolah mengerti yang dimaksudkan Pati Widarpa, Prabu Arya mengangguk. Benar Raja, saat ini Pati Widarpa tengah kehilangan kesaktiannya demi menolong saya. Kami harus mencari cara untuk mengembalikan kesaktiannya lagi. Jelas Prabu Arya. Raja Indrajaya terlihat terkejut mendengar ucapan itu. Ia jelas tahu kerugian besar yang dihadapi jika Pati Widarpa kehilangan kekuatannya. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu mengembalikan kesaktian Pati Widarpa? Tanya Raja Indrajaya. Kesaktian Pati Widarpa, ajian Segoro Demit menggunakan aliran kekuatan dari alam lain yang disebut Jagat Segoro Demit. Namun untuk membuka gerbang itu lagi, kita membutuhkan benturan kekuatan gaib yang besar untuk menarik perhatian dari penguasa di sana. Jelas Prabu Arya. Raja Indrajaya sedikit mengerti, namun ia cukup khawatir. Saya pernah mendengar mengenai Jagat Segoro Demit, namun saya tahu dengan jelas kekuatan di tempat itu hampir tidak bisa dikendalikan. Apa itu ilmu yang Pati gunakan untuk melawanku dulu? Tanya Raja Indra. Pati Widarpa mengangguk. Benar Raja, saya memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup kesadaran orang menggunakan ajian itu. Tapi sebenarnya bukan itu permintaan yang ingin saya minta. Mendengar ucapan Pati Widarpa, Prabu Arya dan Raja Indrajaya menoleh, mempertanyakan maksud ucapannya. Yang saya maksud, saya ingin meminta tolong Prabu Arya dan Raja Indrajaya merestui pernikahan saya dengan Nyai Suratmi. Ucap Pati Widarpa dengan tawanya yang sedikit nyeleneh. Seluruh pejabat di dalam ruangan tertawa mendengar tingkah laku Pati Widarpa. Terlihat juga Nyai Suratmi yang menunggu di pojok ruangan, berusaha menahan rasa malunya. Namun jelas terlihat raut wajah bahagia di wajahnya. Terima kasih apabila Yang Mulia Prabu Arya dan Raja Indra bersedia merestui. Mengenai kesaktian saya, belum ada yang perlu dikhawatirkan. Ilmu bela diri dan ajian sapu angin saya masih ada untuk melindungi tempat ini. Jelas Pati Widarpa. Peperangan di wilayah kerajaan Dharma Wijaya terus berlanjut hingga memakan banyak korban. Sebaliknya, di wilayah sentra geni, Pati Widarpa yang sudah menikah dengan Nyai Suratmi hidup tenang dan memiliki seorang anak. Raja Dharma Wijaya masih menghimpun pasukan dari wilayah Widarpa yang tak tersentuh oleh pertempuran kedua pati itu. Melihat kekhawatiran Prabu Arya akan warganya, diam-diam Pati Widarpa sering kembali ke kerajaan Dharma Wijaya untuk mengungsikan warga terlibat perang. Lambat laun Prabu Arya pun mengetahuinya dan semakin merasa bertanggung jawab. Kerajaan sentra geni berkembang semakin pesat, dan kebijaksanaan Prabu Arya dan kedekatan Raja Indrajaya dengan seluruh rakyatnya, hampir tidak ada warga yang mengeluh. Walau begitu, Prabu Arya seolah merasakan adanya bom waktu yang akan menimpa mereka ketika Andaka dan Gardapati menyadari tentang kerajaan ini. Setelah berhasil menghimpun kekuatan untuk bertahan, Prabu Arya memutuskan untuk pergi dari kerajaan untuk menemui Mahaguru dan sesepuh yang tersebar di tanah Jawa. Tanpa membawa sedikit pun identitas kerajaan,
ia pergi menuju ke arah timur sebuah hutan yang konon dihuni oleh 5 jin penguasa. Ia memulai semuanya dari awal, mulai dari belajar bertahan hidup di alam hingga ilmu-ilmu fisik. Pencariannya berakhir di ujung hutan, di mana terdapat sebuah kerajaan. Ia tahu dengan jelas itu bukanlah kerajaan manusia. Namun hanya inilah satu-satunya jalan untuk menemui Mahaguru. Prabu Arya mulai memasuki kerajaan. Ia segera melihat keramaian makhluk dengan berbagai wujud. Siluman kera setinggi pohon kelapa, ular berkaki yang merayap di atap-atap rumah, hingga makhluk hitam besar berwajah seperti burung hantu. Walaupun sudah menghilangkan keberadaannya dan berjalan dengan hati-hati, rupanya keberadaan Prabu Arya disadari oleh Rasputo yang memang menjadikan manusia sebagai makanannya. Sebuah ayunan besar mengarah ke Prabu Arya. Dengan sigap, ia menghindarinya dengan ilmu lompatan yang ia miliki. Tak selesai sampai di situ, makhluk kerdil pemakan darah sudah siap dengan gerombolannya untuk menyerang Prabu Arya. Menyadari posisinya yang tidak menguntungkan, Prabu Arya memutuskan untuk melarikan diri. Sayangnya sebelum cukup jauh berlari, jalannya sudah dihadang oleh makhluk kerdil yang melompat, mencakar dan mencabik-cabik tubuh Prabu Arya. Terlihat setiap darah yang menetes segera dijilati oleh makhluk itu. Tidak pasrah dengan kondisinya, Prabu Arya membacakan sebuah mantra dan menyebabkan sapuan angin besar di sekitar tubuhnya untuk menciptakan kesempatan melarikan diri. Sebelum berlari cukup jauh, terlihat sesosok bayangan berlari, mengejarnya, dan mengayunkan benda cair berwarna merah menyerupai darah ke tubuh Prabu Arya. "Ikuti aku," bisik bayangan itu yang melesat mengarah ke sudut jalan yang gelap, hingga berhenti di sebuah rumah yang lebih mirip dengan goa. Siapa kamu? Apa maksud ini semua?" tanya Prabu Arya yang masih belum berani memasuki tempat itu. "Shh, yang kusiramkan itu darah kerbau untuk menyamarkan baumu. Sudah masuk," ucap makhluk itu. Prabu Arya memperhatikan makhluk yang mencoba menolongnya itu. Sesosok kera dengan ukuran badan seperti manusia. Ia berpakaian layaknya manusia pada zaman itu. Setelah masuk ke kediamannya, makhluk itu menutup pintunya dengan batu yang menggelinding hingga kegelapan menyelimuti ruangan. "Kita biarkan mereka pergi dulu, habis itu ceritakan, mengapa bisa ada manusia di tempat ini?" tanya makhluk berwujud kera itu. Suara gerombolan makhluk terdengar melintas berjalan di tempat itu, seolah mencari sesuatu. Cukup lama hingga kembali suara-suara itu menghilang. Siluman itu menyalakan api pada sebuah cawan minyak yang terletak di sebuah meja batu miliknya. Cahaya remang-remang mulai menerangi sudut-sudut ruangan itu. "Sekarang, ceritakan, mengapa seorang manusia nekat bunuh diri memasuki wilayah ini?" tanya makhluk itu. "Terima kasih atas pertolongan Tuan. Saya hanya bermaksud melintas, menemui Mahaguru di seberang kerajaan ini," jawab Prabu Arya. "Untuk melewati kerajaan demit ini, setidaknya kamu membawa tumbal 100 orang untuk mengalihkan perhatian demit-demit pemangsa manusia di luar sana." Makhluk itu memperingatkan, "Tidak, saya ke tempat ini untuk menolong orang-orangku, bukan malah mengorbankannya. Apa tidak ada cara lain?" ucap Prabu Arya. Siluman kera itu menggeleng. Ia benar-benar tidak mengerti dengan kenekatan manusia di hadapannya itu. "Yang kusiramkan itu darah kerbau yang sudah kudiamkan berbulan-bulan hingga membusuk. Itu pun hanya mampu menyamarkanmu selama beberapa jam," jelasnya yang masih memikirkan cara menyelamatkan Prabu Arya. "Lantas, mengapa Tuan menyelamatkan saya?" tanya Prabu Arya. Siluman itu mendekatkan hidungnya ke tubuh Prabu Arya. "Saya mencium bau widarpa dari tubuhmu. Tidak usah kau jelaskan siapa dirimu.
Aku pasti akan membantu siapapun orang terdekat Widarpa. Jawaban siluman itu membuat Prabu Arya merasa heran. Bagaimana sampai nama Widarpa bisa terdengar di tengah hutan terpencil ini? Maafkan bila saya lancang, bagaimana Tuan bisa mengenal sahabat saya, Widarpa? Tanya Prabu Arya. Siluman kera itu mulai tertawa. Widarpa itu satu-satunya anak manusia yang bertahan hidup di sukunya yang berasal dari hutan ini. Sama seperti Rasaya yang menghuni kedua alam di hutan ini. Suatu ketika, gerbang gaib yang menghubungkan jagat segoro demit terbuka di tempat ini dan mengakibatkan ratusan demit memasuki alam manusia. Demit yang mulai mengetahui kenikmatan darah manusia segera membantai pemukiman-pemukiman di hutan ini hingga kelima jin penguasa hutan mencoba menghentikan keganasan mereka. Sayangnya semua itu belum cukup. Sampai suatu saat, kekuatan besar mengalir dari jagat segoro demit dan merasuki tubuh Widarpa. Satu-satunya manusia yang selamat seolah memberi kekuatan untuk membalas dendam keluarganya. Namun bukannya mengangguk, Widarpa hanya menjaga demit-demit itu agar tidak keluar dari hutan itu. Sepertinya kebijakan yang diajarkan oleh orang tua dan sukunya bisa membuatnya mempertahankan emosinya. Ialah yang membuat kelima jin hutan dan siluman kera yang berasal dari hutan itu membantu bocah itu. Sayangnya, berita mengenai kumpulan dedemit itu memancing perhatian orang-orang sakti yang memanfaatkan kekuatan hitam dari makhluk-makhluk lain. Ternyata dari mereka terlihat keremehan dan mati mengenaskan. Hal itu memancing amarah bangsa demit itu untuk keluar dari hutan yang akhirnya dikejar oleh Widarpa yang tidak pernah kembali hingga saat ini. Mungkin saja ia sudah tahu bahwa demit di hutan itu sudah terkendali oleh sosok yang lebih sakti. Cukup panjang cerita yang disampaikan oleh makhluk itu, tapi dari cerita siluman kera itu, akhirnya Prabu Arya mengerti mengapa asal-usul anak kecil yang tersesat di kerajaannya beberapa belas tahun silam itu. Apa yang Tuan maksud mengenai sosok yang lebih sakti itu adalah Maha Guru? Tanya Prabu Arya. Siluman kera itu mengangguk. Sungguh luar biasa cerita yang disampaikan oleh Tuan. Saya Arya Dharma Wijaya pasti akan menceritakan kabar Tuan pada Widarpa. Ia pasti akan senang mendengarnya jika diizinkan saya untuk mengetahui nama Tuan. Prabu Arya sangat ingin menceritakan hal ini pada Widarpa. Demit itu kembali punya nama. Manusialah yang memberi nama pada mereka. Tapi Widarpa memanggilku Kiri Deru Gerah Alas Wetan.